Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febrianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya di sini ingin menceritakan sebuah novel dari karya Sapardhi Djoko Darmono yang berjudul Hujan di Bulan Juni, yang diterbitkan di Gramedia tahun 2005 dengan setebal buku 135 halaman. Dan novel ini menceritakan sebuah pasang kekasih yang bernama Pinkan dan Sarwono. Sapardhi Djoko Darmono juga tidak lupa dengan ciri khasnya menulis kiasan-kiasan dan syair di dalam novelnya ini. Terdapat banyak sekali percakapan-percakapan tentang syair, kalimat-kalimat yang indah, bahkan ada yang bahasa Jawa, bahasa Jepang, dan bahasa Manado di dalam novel ini. Nah, dan novel ini juga menyisipkan beberapa puisi di dalam percakapan yang menambah bumbu-bumbu keromantikan di dalam novel ini. Nah, sosok Sarwono ini adalah merupakan dosen dari Universitas Indonesia yang mengajar antropologi, dan sedangkan Pinkan merupakan dosen muda di universitas tersebut mengajar sastra Jepang. Tetapi mereka sejak lama sudah saling mengenal karena Toar yang merupakan kakak Pinkan adalah teman dari Sarwono. Nah, di suatu hari mereka itu kebingungan dengan hubungan mereka, apakah melanjut ke pernikahan atau tidak, karena sebuah profesi yang menuntut mereka untuk berpikir dewasa, sedangkan mereka pun masih sangat nyaman dengan hubungan pacaran mereka. Lika-liku kehidupan Pinkan dan Sarwono ini tidak sampai di situ saja, karena mereka adalah sosok yang beda suku, ras, dan budaya, bahkan agama, yang dimana Sarwono sendiri ini merupakan orang keturunan asli Jawa, sedangkan Pinkan merupakan keturunan dari Manado dan Jawa, tetapi ibunya lahir di Makassar. Tetapi itu semua tidak membuat hubungan mereka renggang, tetapi dengan adanya perbedaan itu mereka saling mencintai. Dan tidak hanya itu, sosok Sarwono yang sangat taat terhadap agama ini dipermasalahkan oleh keluarga Pinkan yang berada di Manado. Dengan berbagai cara mereka bertanya tentang hubungannya dengan Sarwono, dengan bermaksud menyudutkan, bahkan ingin memisahkan Sarwono dengan Pinkan. Tetapi Pinkan sangat bersikukuh dengan hubungannya dengan Sarwono karena dia sangat mencintai seorang Sarwono. Tetapi keluarga Pinkan ingin menjodohkan Pinkan dengan dosen muda yang mengajar di Manado, yang dimana itu adalah keluarganya sendiri, yang dimana keluarganya ini juga mencintai seorang Pinkan. Tapi Pinkan tidak sama sekali mendengar apa yang dikatakan oleh keluarganya tentang Sarwono, bahkan ingin memisahkan dia dengan Sarwono. Tetapi Pinkan bahkan berpikir untuk tinggal di Jakarta dan hidup bahagia dengan Sarwono, karena di Jakarta adalah tempat di mana mereka bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia. Nah, hubungan Pinkan dan Sarwono tidak hanya bermasalah tentang aral keagamaan yang ditentang oleh keluarga Pinkan, tetapi permasalahan juga muncul ketika Pinkan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di Jepang, dan Sarwono di situ sangat merasa ketakutan. Nah, ketakutan dan keraguan Sarwono bukan berasal dari ketakutan akan cinta Pinkan terhadap dia, tetapi ketakutan ini datang karena bagaimana ia tahu kehidupan Jepang seperti apa. Nah,
Di Jepang ada sosok Katsuo Sontoloyo, yang dimana Katsuo ini merupakan mahasiswa dulunya di Universitas Mataram tempat Sarwono dan Pinkan bekerja. Yang dimana sejak di Indonesia, Katsuo ini sangat dekat sekali dengan Katsuo, yang dimana ketika ia pergi melanjutkan studinya di Jepang, Katsuo inilah yang menemani Pinkan. Nah, alurnya tidak hanya bagaimana Sarwono menahan diri dan menahan ketakutannya atas kepergian Pinkan ke Jepang, tetapi cerita juga mempermasalahkan bagaimana Sarwono ini mempunyai penyakit batuk yang tidak mau berhenti. Nah, batuk itulah yang membuat dia terkapar di rumah sakit. Lalu menceritakan tentang penamaan Pinkan yang diambil dari bahasa Manado, yang dimana bahasa itu sangat terkenal dan melegenda di sana. Dan saya juga ingin membacakan sebuah kutipan puisi dari Sapardi Djoko Darmono yang ada pada novel tersebut. Pada halaman 8, tanpa aku kirim pun, karena puisi itu syaman, sudah sampai ke Kotyo, merasa puas dengan pernyataan sendiri. Halaman 57, apa dosa dan salahku, maka aku telah mencintai laki-laki yang Jawa yang sering jadul pemikirannya ini. Pada halaman 94, katamu dulu kau takkan meninggalkanku, omong kosong belaka. Sekarang yang masih tinggal hanyalah bulan yang bersinar jika malam, dan kini muncul kembali. Pada halaman 133, kita tak akan pernah bertemu. Aku dalam dirimu, tiada pilihan lain kecuali itu. Hujan bulan Juni. Nah, sungguh novel yang sangat sulit ditebak alurnya. Ketika kita membaca, kita merasakan melayang, dan tiba-tiba ada sesuatu yang rapuh di sana. Ketika kita menjalin suatu hubungan yang tidak tahu arah dan tujuannya, dan mempunyai jarak hubungan yang sangat jauh, entah itu agama, entah itu suku, ras, keluarga, bahkan jarak antara mereka pun sangat jauh. Yang satu di Indonesia dan satunya di Jepang. Bagaimana dia meyakinkan hatinya dan bagaimana dia melawan ketakutannya dan bagaimana dia meyakinkan hatinya untuk seorang Pinkan. Baiklah, ini novel yang sangat merekomendasi sekali karena alurnya kita bisa membaca alurnya, dan novel ini sangat beda dengan novel lain karena penulisannya yang sangat unik. Baiklah, yang terakhir saya akan membacakan sebuah puisi masih dengan karya Sapardi Djoko Darmono, di Hujan Bulan Juni. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.